keberagaman daerah Jawa Barat. Yang akan kita bahas ada bahasa, suku, makanan khas, pakaian adat, rumah adat, tarian, alat musik, upacara adat, wilayah persebaran, dan sistem kepercayaan. Bahasa Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat mayoritas penduduknya bersuku Sunda dan menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda merupakan bahasa yang diciptakan dan digunakan oleh orang Sunda dalam berbagai keperluan komunikasi kehidupan mereka. Sunda berasal dari akar kata sun atau kata Sunda dalam bahasa Sanskerta yang mempunyai pengertian bersinar, terang, berkilau, dan putih. Contoh dialog bahasa Sunda yang digunakan sehari-hari. Siti, Ari salira kemana wae liburan kamari teh? Kamu kemana aja liburan kemari? Sarah, abdi mah teu kamana-mana, ngan mantuan kolot di bumi. Aku mah tidak pergi kemana-mana, aku bantu orang tua saja di rumah. Siti, wah, sahay atuh mantuan non wae. Wah, bagus dong, bantu apa aja? Sarah, nya pokona mah mantuan ambu di bumi, siga masak, nyapu, nyeseh, beberes. Ya pokoknya bantuan apa aja seperti masak, nyapu, nyuci, beres-beres. Dalam suku Sunda ada juga aksara. Kalau suku Jawa, aksara Jawa. Kalau Sunda, ada aksara Sunda. Berikut aksara Sunda. Suku-suku yang ada di Jawa Barat. Mayoritas penduduk Jawa Barat adalah suku Sunda. Tapi tak hanya suku Sunda loh yang ada di Jawa Barat, ada juga suku Betawi, suku Baduy, suku Jawa, dan suku Cirebon. Makanan khas Jawa Barat. Ada nasi timbel, karedok, surabi, bakakak ayam, dan rujak cuka. Nasi timbel merupakan hidangan khas Sunda yang dibuat dari beras bagolo atau beras merah campuran yang dimasak dengan bungkus daun pisang. Karedok mirip dengan gado-gado, disajikan dari sayuran yang mentah dan tidak diolah. Memiliki rasa yang unik karena perpaduan dari kencur dan saus kacang yang menjadi satu. Surabi adalah olahan adonan tepung beras yang dimasak dengan tungku. Bakakak ayam adalah menu masakan unggulan yang mudah dijumpai di tanah Sunda. Makanan ini biasa digunakan untuk kegiatan pesta adat seperti pernikahan, sunatan, dan upacara adat lainnya. Rujak cuka merupakan olahan rujak sayur hingga buah dengan cita rasa asam, pedas, dan manis. Rujak cuka menggunakan kuah yang lebih cair dari rujak pada umumnya. Pakaian adat dari Jawa Barat yaitu ada kebaya Sunda, pangsi, bedahan, menak, beskap, mojang, jajaka, dan kebaya pengantin. Kebaya Sunda ialah pakaian adat Jawa Barat yang satu ini identik dengan warna cerah seperti merah, putih, ungu, dan kuning. Ketika pakai kebaya Sunda, biasanya disertai dengan aksesoris yang cukup banyak. Kamu harus pakai giwang, kalung, gelang, dan cincin untuk membuatnya terlihat semakin elok. Tidak lupa juga membuat konde di rambut untuk tampil lebih cantik lagi. Pangsi. Pakaian adat yang satu ini sangat identik dengan masyarakat Sunda. Biasanya, pangsi berwarna serba hitam, mulai dari atasan hingga bawahannya. Bedahan, yaitu para saudagar dari Jawa Barat biasanya memakai baju bedahan dalam kesehariannya. Tampilannya pun tampak lebih mewah dibandingkan dengan pangsi. Menak adalah pakaian adat yang satu ini biasanya milik para bangsawan dan orang-orang terpandang lainnya. Tampilannya memang lebih mencolok dan glamor karena dihiasi dengan benang emas. Beskap. Pakaian adat ini biasanya digunakan untuk acara resmi, seperti pernikahan, pertemuan skala nasional, atau upacara adat di Jawa Barat. Beskap punya warna hitam polos dan biasanya digunakan seragam oleh sebagian besar orang. Mojang jajaka. Pakaian ini biasanya digunakan dalam acara-acara tertentu di Jawa Barat. Kebaya pengantin. Kebaya pengantin adat Sunda sudah modern dan diminati oleh banyak orang.
Tampilannya sangat elegan dan cantik dengan aksesoris yang juga mewah. Di bagian kepala ada mahkota perhiasan yang bernama siger. Aksesoris ini melambangkan kehormatan dan kebijaksanaan dari kaum perempuan Sunda. Rumah adat dari Jawa Barat yaitu ada Rumah Togok Anjing, Imah Julang Ngapak, Imah Badak Hiwai, Imah Perahu Kumurep, Imah Jolopong. Rumah Togok Anjing yaitu rumah yang berada di daerah Garut ini juga punya bagian yang disebut sorondoi. Sorondoi adalah bagian atap tambahan yang berfungsi untuk membuat rumah lebih teduh. Imah Julang Ngapak berbeda dengan rumah Togok Anjing. Rumah Imah Julang Ngapak ini mengambil nama yang terinspirasi dari burung. Jika kamu perhatikan secara seksama, rumah ini memiliki atap menyerupai burung yang sedang mengapak sayapnya. Imah Badak Hiwai, kalau rumah yang satu ini terinspirasi dari badak. Menurut warga ahli sejarah, rumah ini memiliki bentuk bangunan menyerupai badak yang sedang menguap. Imah Perahu Kumurep, sama seperti namanya. Bentuk rumah ini terlihat seperti bentuk perahu yang terbalik. Rumah ini memiliki atap terbentuk limas yang terbuat dari ijuk dan bangunan utamanya didominasi kayu. Imah Jolopong, rumah Imah Jolopong tidak memiliki bentuk atap yang rumit, melainkan hanya berbentuk segitiga. Selain itu, rumah ini juga tidak memiliki banyak sekat ruang di dalamnya. Tari-tarian yang berasal dari Jawa Barat ada tari jaipong, ada tari merak, dan ada tari wayang. Tari jaipong. Tari ini merupakan tarian ikonik Jawa Barat. Tari ini memadukan berbagai kebudayaan, ada seni musik, seni bela diri, dan kondisi sosial pada era 1970-an. Tari ini diciptakan oleh Hasaunda. Selanjutnya adalah tari merak. Tari ini terinspirasi dari kecantikan burung merak. Tari ini menceritakan tentang bagaimana cara merak jantan mengait merak betina. Dalam pertunjukannya, para penari mengenakan kostum yang terlihat indah dan warna yang atraktif. Dan yang terakhir adalah tari wayang. Wayang sendiri adalah hasil perpaduan kebudayaan antara Jawa dan Sunda. Selain pertunjukan wayang golek, ada pula tari yang tumbuh dan berkembang pesat di daerah Jawa Barat. Tarian itu dikenal dengan sebutan tari wayang Jawa Barat. Alat musik khas Jawa Barat. Alat musik yang terbuat dari bambu ada angklung, arumba, calung, dan celempung. Angklung adalah alat musik tradisional yang multitonal atau bernada ganda. Alat musik ini digolongkan ke dalam jenis idiofon atau alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahannya. Arumba adalah grup musik yang menggunakan berbagai alat musik. Susunannya antara lain angklung solo, gambang melodi, gambang pengiring, bass lodong, dan gendang. Calung hampir sama seperti angklung, hanya saja calung dimainkan dengan cara dipukul pada bagian ruas bambunya untuk menimbulkan nada. Celempung dapat dimainkan dengan dua cara, yaitu dengan memukul dan pengolahan suara. Selanjutnya, alat musik yang ditiup. Ada karinding dan suling. Karinding adalah salah satu alat musik tiup tradisional Jawa Barat. Di sebagian daerah, alat musik ini terbuat dari bambu untuk perempuan. Namun ada juga yang membuatnya dari pelepah pohon aren untuk laki-laki. Suling adalah alat musik tiup yang berbahan dasar kayu atau bambu dan memiliki lubang untuk mengatur nada. Jumlah lubangnya juga bervariasi. Di dalam kebudayaan Sunda, suling yang kerap dipakai adalah suling berlubang 4-6 saja. Selanjutnya, alat musik yang dipetik dan digeset. Ada kecapi, rebab, dan tarawangsa. Kecapi adalah alat musik tradisional Jawa Barat yang dipakai sebagai alat musik utama dalam tembang Sunda atau mamaos Cianjuran. Rebab mulai dikenal pada abad ke-9 Masehi, dibawa oleh para pedagang Timur Tengah yang datang ke Indonesia.
Layaknya sebuah biola, cara memainkan rebab adalah dengan menggeseknya. Alat musik tradisional ini termasuk dalam serangkaian perangkat gamelan yang biasa dipakai dalam mengirim sebuah pertunjukan. Tarawangsa adalah alat musik yang mirip dengan biola. Tarawangsa memiliki 2 dawai, namun hanya satu saja yang bisa dibunyikan dengan cara digesek. Selebihnya, dawai tersebut dipetik dengan jari telunjuk tangan kiri untuk mendapatkan bunyi. Upacara adat Jawa Barat ada upacara sepitin atau khitan, acara tingkep atau 7 bulanan, tradisi adat pernikahan, upacara adat tembuni, dan tradisi ekahan. Upacara sepitin atau khitan, upacara khitan hanya khusus untuk laki-laki. Tujuannya adalah untuk membersihkan alat vital laki-laki dari najis dan kotoran. Adapun upacara sepitan adalah membersihkan sedikit bagian pada area kemaluan anak perempuan ketika masih bayi. Acara tingkepan atau 7 bulanan adalah ketika seorang ibu sedang mengandung bayi 7 bulan. Kata tingkepan berasal dari kata tingkep yang memiliki arti tertutup. Pada acara ini akan mengadakan pengajian dan menyiapkan peralatan untuk memandikan ibu hamil serta rujak kanistren yang terdiri dari 7 macam buah untuk upacara ini. Tradisi adat pernikahan. Terdapat beberapa upacara dalam prosesi adat pernikahan, yaitu upacara pra-akad nikah dan pasca akad nikah. Upacara sebelum akad nikah adalah nedeng omong, ngalamar, seserahan, dan ngenyak seruh. Upacara adat tembuni adalah upacara adat suku Sunda yang bertujuan untuk memelihara plasenta bayi atau ari-ari. Mereka memelihara plasenta bayi ini dengan memasukkannya ke dalam kain putih dengan garam, gula merah, dan asam untuk dikubur di wilayah pekarangan rumah si ibu hamil. Lalu ada tradisi ekahan. Ekahan ialah adat khas Sunda yang dilaksanakan usai kelahiran bayi pada usia 7 hari, 14 hari, atau 21 hari. Pada hari ini, orang tua wajib menyembelih kambing untuk menebus jiwa sang bayi dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika anaknya perempuan, maka kambingnya harus ada 1 ekor. Sedangkan apabila anaknya laki-laki, maka kambingnya harus ada 2 ekor. Wilayah persebaran Jawa Barat. Jawa Barat terletak di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah utara dengan Laut Jawa dan daerah khusus ibu kota Jakarta, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia. Sistem kepercayaan di Jawa Barat. Di Jawa Barat memiliki sistem kepercayaan yang dinamakan Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Penganutnya tersebar di Banten, Sukabumi, Cirebon, Cigugur, dan Kuningan.